Halo teman-teman semuanya, saya Muhammad Ridho Effendi Panjaitan dari moderator dari kelompok 8 akan menampilkan video dari sisa presentasi kami yang waktu di kelas kemarin, yaitu sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab yang pertama akan dijawab oleh saudara Hendel Lubis. Menjawab pertanyaan Anggi Arista dari kelompok 1, yang dimana pertanyaan itu adalah: instalasi listrik terlihat sangat bagus dan modern, tapi tidak ada grounding. Menurut kami, apa yang paling mungkin terjadi saat ada kebocoran arus? Jawaban yang paling memungkinkan adalah, jika tidak ada grounding, saat terjadi kebocoran arus, maka bodi peralatan bisa menjadi bertegangan, dan orang yang menyentuhnya berisiko tersengat listrik, karena arus mencari jalan ke tanah melalui tubuh dan juga dapat meningkatkan risiko kebakaran. Baik, di sini saya juga akan menjawab pertanyaan dari Afdol Mandrova. Pertanyaannya itu adalah, pada lampu fluoresen dijelaskan menggunakan balas. Apa fungsi balas dan apa yang terjadi jika balas mengalami kerusakan? Jawabannya ialah, fungsi balas tersendiri itu ialah pada fluoresen untuk membatasi arus listrik dan membantu proses penyalaan lampu. Jika balas rusak, lampu bisa berkedip, redup, sulit menyala, atau bahkan tidak menyala sama sekali. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Frans Ariel Lumbantoru dari kelompok 10. Pertanyaannya, dalam PPT sudah dijelaskan tentang sumber pencahayaan alami dan buatan, serta besaran seperti flux, cahaya, dan iluminasi. Namun untuk penerapan di ruang kelas atau kantor, standar iluminasi yang di Indonesia direkomendasikan berapa? Dan apakah ada standar nasional yang bisa diajukan sebagai perhitungan teoritis? Nah, untuk jawabannya, flux itu di Indonesia tidak ada patokan angkanya, jadi menyesuaikan sesuai fungsi ruangannya. Contohnya, untuk ruang kelas itu di sekitar 250 flux, dan untuk perkantoran itu sekitar 305 flux, dan di ruang rapat itu sekitar 300 flux. Untuk lab atau ruang laboratorium sekitar 500 flux, dan koridor itu 100 flux. Baiklah, di sini saya menjawab pertanyaan dari Arimatua Gagal kelas PTIB. Pertanyaannya, materi menyebutkan bahwa pencahayaan alami perlu kontrol shading untuk mencegah radiasi panas berlebih. Selain overheating, sebutkan dan jelaskan minimal 2 kelebihan dari pencahayaan alami yang tidak terkontrol dalam bangunan perkantoran, dan bagaimana desain pencahayaan buatan dapat mengkompensasi kelemahan tersebut tanpa meningkatkan konsumsi secara drastis. Nah, untuk jawabannya yaitu, yang pertama, kekurangannya yaitu di silau. Cahaya matahari yang masuk dari jendela bisa menimbulkan silau pada layar komputer, papan tulis, dan mata yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, yang menyebabkan mata cepat lelah, konsentrasi menurun, dan aktivitas kerja terganggu. Nah, untuk cara kompensasinya, yang pertama yaitu memasang sistem dimming otomatis agar intensitas lampu menyesuaikan cahaya alami, yang kemudian memasang sensor cahaya jadi lampu menyala saat hanya diperlukan saja. Nah, yang kedua, integritas cahaya tidak stabil. Pencahayaan alami berubah-ubah tergantung dari kondisi cuaca dan juga posisi matahari. Akibatnya tingkat iluminasi dalam ruangan menjadi tidak stabil. Nah, untuk cara kompensasinya yaitu menggunakan sistem hybrid lighting atau kombinasi antara cahaya buatan dan cahaya alami. Nah, Oke, untuk pertanyaan kelima dari saudari Bora Intan, pertanyaannya yaitu kontradiksi antara kenyamanan visual dan efisiensi energi dalam standar pencahayaan. Iluminasi tinggi sering dikaitkan dengan produktivitas kerja yang lebih baik. Namun, iluminasi tinggi juga dapat menyebabkan silau jika tidak dirancang dengan baik. Jelaskan 3 mekanisme fisis terjadinya glare atau silau dan bagaimana parameter seperti iluminasi latar, sudut datang cahaya, dan posisi armatur berperan, dan berikan contoh bagaimana perencanaan dapat meningkatkan iluminasi tanpa menimbulkan silau. Nah, untuk yang pertama, mekanisme fisis terjadinya silau yaitu, secara fisis biologi, silau terjadi ketika adanya kontras luminansi yang ekstrim dalam medan pandang manusia, atau ketika sumber cahaya dengan intensitas yang terlalu tinggi dan langsung mengenai retina mata. Ketika mata memandang suatu ruang, sel batang dan kerucut di retina melakukan adaptasi terhadap rata-rata luminansi lingkungan. Mekanisme fisis terjadinya silau dibagi menjadi 2 jenis utama.
Yang pertama, discomfort glare atau silau yang mengganggu, yaitu adalah terjadi akibat fluktuasi luminansi yang tinggi di retina. Otot ciliari pada mata dipaksa bekerja keras dan menegang secara konstan untuk menyesuaikan pupil terhadap perbedaan kecerahan yang ekstrim. Yang kedua, disability glare atau silau yang membutakan. Terjadi karena adanya hamburan cahaya halau atau stray light di dalam media internal mata, seperti adanya silau yang terlalu terang yang dapat membutakan pandangan mata. Lalu yang kedua, peran parameter fisis terhadap glare. Kuantifikasi tingkat silau dalam ruangan biasanya diukur menggunakan metode UGR atau Unified Glare Rating, yaitu nilai UGR ini sangat dipengaruhi oleh parameter-parameter berikut. Yang pertama, luminansi yang seperti yang di pertanyaan tadi, luminasi latar. Mata manusia beradaptasi dengan rata-rata luminansi latar belakang ruang. Jika luminansi latar belakang sangat rendah atau ruangan yang terlalu gelap, sementara ada satu armatur lampu yang sangat terang, maka kontrasnya menjadi ekstrim dan tingkat silau akan sangat tinggi. Prinsip fisisnya, menaikkan luminansi latar secara merata atau dalam batas wajar justru dapat menurunkan sensasi silau dari sebuah lampu karena rentang adaptasi mata tidak terlalu kontras. Lalu yang kedua, sudut datang cahaya atau angle of incidence. Mata manusia memiliki sensitivitas visual yang berbeda tergantung dari sudut mana cahaya masuk ke arah perifer mata. Cahaya yang datang dari sudut yang mendekati garis pandang normal horizontal sekitar 0 derajat sampai 30 derajat dari garis pandang mata akan langsung mengenai fovea di retina dan memicu silau yang sangat parah. Sebaliknya, jika cahaya datang dari sudut yang sangat tinggi atau hampir vertikal di atas kepala, kelopak mata dan alis bertindak sebagai penghalang alami. Yang ketiga, posisi armatur. Posisi armatur menentukan displacement index atau indeks posisi dalam rumus UGR. Semakin dekat posisi lampu dengan garis pandang lurus pengguna ruangan, semakin besar potensi silaunya. Jarak horizontal dan vertikal lampu terhadap posisi mata pengamat akan menentukan apakah sebaran intensitas cahaya dari lampu tersebut langsung menembak mata atau tidak. Nah, yang ketiga, setelah yang nomor 2 judul besar tadi, yang ketiga, strategi perencana atau menaikkan iluminasi tanpa silau. Sebagai perencana pencahayaan, kita bisa memecahkan kontradiksi ini dengan memisahkan antara konsep iluminasi atau cahaya yang jatuh ke bidang kerja dengan luminansi cahaya yang memancar langsung dari lampu ke mata. Berikut ada beberapa contoh penerapan taktis yang bisa dilakukan. 1. Melakukan sistem pencahayaan indirect atau semi-indirect. Daripada mengarahkan 100% cahaya langsung ke bawah, perencanaan bisa mengarahkan sebagian atau seluruh cahaya ke langit-langit atau dinding terlebih dahulu. Langit-langit bertindak sebagai reflektor raksasa yang menyebarkan cahaya secara merata. Yang kedua, memilih armatur dengan optik khusus. Perencana dapat memilih armatur jenis downlight yang memiliki posisi lampu masuk jauh ke dalam atau deep recessed atau dilengkapi dengan louver atau kisi-kisi reflektif dan buffer. Ketiga, mengatur rasio luminansi permukaan untuk menghindari kontras ekstrim antara bidang kerja yang terang dan area sekitarnya. Terapkan pedoman rasio standar, misalnya standar SNI atau CIBSE. Yang keempat, konsep tes ambient lighting. Daripada menerangi seluruh ruangan secara merata dengan standar 500 lux atau ambient lighting yang boros energi dan memecah silau, perencana bisa membaginya. Yang pertama, ambient layer. Yang kedua, test layer. Oke, begitu saja jawaban dari saya untuk Bora Intensi Tompul. Nah, dari semua jawaban di situ sudah selesai sesi tanya jawab yang dilemparkan kepada kelompok 8 ini. Maka dari itu saya di sini akan menutup sesi tanya jawabnya. Jika ada kesalahan kata maupun yang lainnya, mohon dimaafkan. Baik, saya moderator dari kelompok 8 izin pamit undur diri. Terima kasih.